Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya teman-teman, manggilnya teman-teman nggih, jamaah. Ya pasti. Tak lupa sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling penting nikmat iman dan istiqomah. Ini penting ya. Betapa banyak orang mengaku Islam tapi tidak Islam sebagaimana mestinya. Disyukuri. Kemarin tuh saya nonton podcastnya Dr. Richard itu, ketika mewawancarai Zakir Naik. Kenal Zakir Naik? Kenapa kok tinggal di Malaysia? Saya malah baru tahu kok beliau tinggal di Malaysia. Nggak pilih di Indonesia, padahal Indonesia itu jumlah penduduknya Muslim lebih banyak, ya 91%. Kalau Malaysia cuma 80 sekian atau 70 sekian persen Muslim. Jawabannya Dr. Zakir itu simpel. Ya karena Malaysia itu meskipun lebih sedikit Muslimnya, tapi praktek keislamannya itu lebih serius. Ya ini kita nggak kok apa ya istilah ngelek-ngelek tempat kita, ndak. Ini supaya apa, kita introspeksi. Artinya ya Islam ini kalau bisa ya dipraktek nih ya, sing kewajiban Islam masa ora sholat ya. Yang putri Islam masa kok jilbabannya nek masjid tok ya, misal ya. Maka kita syukuri nikmat Islam ini ya. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini menggantikan Ustadz Gulam ya, yang ada udzur. Semoga Allah jaga beliau, beri kemudahan urusan beliau. Temanya pada kali ini enggak kajian, temanya diskusi. Makanya nanti yang lebih banyak ngomong jenengan ya. Yakni judulnya gunakan atau manfaatkan masa mudamu ya. Sinyalnya kok hilang terus ini wifi nih. Apa mergo gak izin iki ya nih. Tak pakai sinyal dhewe wae. Masa muda. Kita nanti ada pembahasan 3 poin. Ya, intinya berngumplek-ngumplek 3 poin. Ada spidol enggak? Enggak ada. Ada. Akes nggak usah. Mas nggak usah. Oh, udah dibawakan. Ya, nggak usah serep menontek. Yang pertama poin kita ialah urgensi waktu. Saya kerjanya di rumah sakit ya, jadi tulisannya wajar ngeten nggih ya. Urgensi waktu atau masa muda. Yang kedua, kapan seharusnya manusia sadar ya. Yang ketiga, kalau sudah sadar, nanti di sini kira-kira 2200 masih hidup ndak? Rasah ya, rekoso gitu umurnya 100 punjul gak iso apa. Mangan wis gak enak untuk entek paling ya. Repotnya. Ya. Artinya kita nanti akan apa? Mati.
Lah sebelum mati itu kita pengen punya goal, tujuan, ya. Maka kita harus punya cita-cita, ya. Tapi nanti yang paling penting kita harus paham 2 poin di atas, ya. Cita-cita. Cita-cita orang itu kita hidup Mas sinten RH 57 Raka. Kita hidup di berapa alam? Dua. Rasa dirinci secara umum, dirinci alam kandungan, alam arwah, ngakeh, alam barzah gitu. Intinya 2, dunia, akhirat. Jadi cita-cita manusia ada berapa? 2, betul. Iki nek kene enak sing Nasrani ra. Mbok menapa enek undangan no ya. Oke, enek Islam kabeh ya. Islam kabeh alhamdulillah. Boleh ndak pengajian nang masjid enek wong Nasrani? Ora oleh ngopo? Ya, ini diskusi. Siapa yang bilang orang non Islam nggak boleh kajian di masjid? Yang nggak boleh angkat tangan. Sing abstain orang jawab gak oleh maam jajan. Wi ojo disdemok seneken, ya. Sing ora oleh angkat tangan, ndak apa, bagus. Siji. Yang lain boleh. Yang mbak-mbake ngacung. Cendek wae. Boleh. Ya, jawabannya boleh. Dulu zamannya Nabi ada orang musyrik itu diikat di tiang. Jadi nek pas Nabi itu kajian beliau ngurungok nih. Akhirnya syahadat. Ya. Cita-cita akhirat. Enak sing cita-citane kira-kira pengen neraka. Nggak ada ya. Makanya cita-cita pertama saya nggak akan tanya. Ini wajib. Kita mewajibkan diri kita harus masuk surga, ya. Dan berusaha. Terus yang kedua cita-cita di dunia, ya. Makanya saya nggak ingin cita-cita dunia kok masuk surga rasa ditekoki, ya. Masuk surga rasa ditekoki kabeh pengen. Mungkin nek rak tak ngonokne soalnya pernah saya ngajar TPA cita-citanya apa masuk surga, ya rasa ditekoki nek ngono, ya. Sekarang poin yang pertama, urgensi waktu masa muda. Mas kira sing kademen. Mas siapa namanya? Raka Adam, manusia pertama yang dicipta, ya. Mas Adam. Kalau balap lari umur 70 karo 17 menang sapa kira-kira? Umur yang berapa? 17. Artinya masa muda ini apapun pasti pilihan. Mas sinten iki sing pegel iki? Mas Fahrul. Mas Fatul. Kira-kira Cristiano Ronaldo harga sekarang di Al Nassr sama ketika di MU mahal mana? Kalau sekarang skillnya loh, skillnya pas koyok senggok di MU. 1 skill, 2 karena muda, ya. Sak ganteng-gantengnya sak ayu-ayune jenengan nek umur itu sudah tua, ngapunten sudah tidak produktif, harganya turun, value-nya itu turun. Kecuali jenengan nyalon presiden, ya. Kalau nyalon presiden itu nanti biasanya yang mateng, ya, yang lebih tua biasanya yang dipilih. Daftar kerja pabrik nek jenengan jadi direktur, ya. Misal ada yang daftar 1 lulusan UGM, 1 lulusan universitas terbuka, tapi sing UGM umur 50 tahun, anggo kacamata, nek kacamata iso maca, anggo teken. Sing lulusan UT iki
Masih 25 tahun. Tetap mana yang dipilih akan 25. Sekarang Mas kameramen, masih apa? Ilham. Mas Reza. Adam, Raka, Fahrul, Fathul, Fatul, Fat, FH, TUL. Oh, TUL. Fatul. Mas Reza. Mas Reza, kita akan baca dari sumber yang paling akurat. Apa itu? Dalam agama kita Al-Quran dan hadis. Insya Allah kabeh hafal ya. Gak sama maca siji-siji ya. Mas Reza mohon dibaca surat Al-Asr terjemahannya saja. Ya. Sudah, yang dua itu ya. Satu nanti dilanjut. Demi masa. Demi di sini apa? Sumpah. Mbak sing pojok, Mbak siapa? Nabila. Sumpah itu demi waktu atau kok demi waktu? Kalau manusia itu sumpah demi bapakku. Boleh enggak? Sumpah demi Nabi Muhammad enggak boleh. Demi Ka'bah enggak boleh. Kalau manusia enggak boleh. Kalau sumpahnya Allah ini demi waktu. Kenapa kok boleh? Karena Allah menciptakan semua. Karena aturan itu hanya untuk manusia. Kalau Allah tidak. Saking pentingnya waktu sampai Allah itu bersumpah demi waktu. Karena apa? Waktu itu salah satu dari makhluk. Jadi Allah itu menciptakan banyak. Contohnya waktu. Waktu itu diciptakan Allah. Seperti kematian, seperti kehidupan, ini yang menciptakan Allah. Keburukan itu yang menciptakan Allah. Inilah yang dibantah oleh orang-orang, namanya orang-orang Qadariyah atau orang Majusi. Ya, orang Majusi itu Tuhannya dua. Ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Jadi sing apik-apik iku sing nyiptake Tuhan terang. Tuhan gelap itu sing nyiptakne jelek-jelek, sakit, perceraian, kematian, bencana. Ini hampir mirip ajaran orang sing Siwa Brahma. Hindu apa Buddha? Hindu. Enggak apa-apa. Apa? Hindu. Tolong disebutkan. Nek Brahma dewa untuk apa? Brahma sih. Ada yang hafal enggak? Enggak ada yang hafal? Enggak ada. Intinya itu kan ada yang dewa penghancur, ada pembagi rizki, ada yang mencipta alam semesta sendiri-sendiri. Ya seperti itu agama lain. Lah ada agama Majusi atau orang Islam tapi sekte Qadariyah. Itu seperti itu. Jadi mereka menolak, nggak mungkin Allah menciptakan kejelekan, nggak mungkin Allah menciptakan pezina, nggak mungkin lah. Dia nggak mau. Ya. Bantahannya ngopo? Kenapa Allah menciptakan neraka, Mas? Bebas, ini diskusi, salah apa-apa, nggak boleh ditertawakan, ya. Saya pernah sebelum dijawab. Dulu saya punya guru mahasiswa Libya. Dulu sekolahnya di Libya. Ada murid dari Ethiopia, Afrika. Itu mereka apa? Ketika salah, mereka diam. Teman-temannya juga diam. Jadi ada orang tanya, diam.
Itu sekelas orang Libya. Ini gak jenengan loh ya. Ini yang orang Libya. Sekolah top. Itu orang Indonesia. Ketika temennya itu salah, ijik guyu kok. Kelas Libya. Itu artinya apa? Memang SDM Indonesia seperti itu. Makanya kita koreksi ya. Nek wong iso berani menjawab meskipun salah, itu kita apresiasi. Ya, nek guyu wis kadung kulino dimpet ya. Aja banter-banter ya. Dimpet. Ya, jadi jangan takut salah karena kita belajar. Kenapa ciptakan neraka? Bebas, salah enggak apa-apa. Iya betul. Lan neraka yo penak banget koruptor ya. Ya kabeh korupsi wae no. Ya. Yo go isen-isen sama, kenapa Allah menciptakan orang jahat? Yo go isen-isen neraka, nerakane nganggur. Ya, tapi na'udzubillah kita jangan sampai masuk neraka, na'udzubillah. Ya, seperti itu. Ini biasanya dimainkan oleh orang-orang ateis loh ya, perkataan seperti ini. Tapi jawabannya kontra sama jawaban saya. Ya. Saking demi pentingnya demi waktu, kembali ke waktu. Jadi waktu itu Allah yang menciptakan. Sampai betapa banyak film, enak enggak film. Jadi wis kalah ngasek balik nang waktu. Contohnya film apa Mas? Sing ini Mas siapa ini? Dika. Film apa sing terkenal? Balik waktu, sik dhewe kalah. Yang lain nggak bisa. Apa? Rasa isin, gue nek iso jawab, jadi gini nonton film, aku ngerti kok. SpongeBob. Film apa? Avenger. Kan wis kalah toh. Thanos kan wis ngancurke kabeh toh, mati kabeh. Terus goro-goro sapa kae sing dadi Ant-Man kae kan nemu karo Iron Man kan nemu alat nggih apa mundurke waktu. Akhirnya balik ganti kan, diwalik ganti Thanos dan kawan-kawannya yang kalah. Nggih. Niku nek zaman saiki. Nek zaman saya Doraemon. Wiyo duwe alat mundur waktu. Atau Dragon Ball. Ya. Dragon Ball itu terang itu mundur, mateni freezer, mundur waktu. Jadi orang-orang kafir itu buat film mundurnya waktu karena apa? Itu khayalan mereka. Contoh wae Mas iki contoh ya, Mas Adam. Sok ben rapi. Bojone ayu banget. Ya. Ya amine teko iki aja diamini bar iki contoh. Tapi ternyata setelah berjalan 1 tahun dia ngapunten sukanya marah-marah. Matre. Pokoknya mulai kudu nggo duit akeh, disenani terus, nggak berbakti sama mertua juga berani, ya. Kalau seandainya ada mesin waktu, mesti jenengan mundur toh, mundur milih liane. Tapi enak mesin waktu, tapi nggak ada mundur, waktu mundur itu nggak ada, ya. Makanya kita harus menghargai waktu. Makanya Allah bersumpah demi waktu karena waktu itu berharga. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Saya tadi baca tafsirnya, kenapa kok rugi? Karena waktu yang dia gunakan itu digunakan untuk maksiat. Waktu yang seharusnya itu digunakan produktif tapi menjadi tidak produktif. Yang harusnya menjadi ladang surga tapi malah menjadi bara api neraka. Oke. Itu. Terus ayat ketiga Mas. Amal ya. Kecuali orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah. Oke. Wa amilus solehat dan beramal soleh. Sing penting mas-mas mbak-mbak mengerjakan yang wajib-wajib dulu. Sholat, zakat, ya sedekah, puasa, Ramadan. Ya, kalau wanita memakai hijab,
Sering nonton IG-ne artis ra? Jenengan kalau mbak-mbak nggih boleh kita mengikuti IG-nya artis sing hijaber. Mbak-mbak mboten jenengan nggih, nek jenengan nggak boleh. Orang hijrah itu paling berat artis. Kenapa? Karena dia ganteng, karena dia cantik, punya pekerjaan, sekali job ratusan juta mungkin puluhan juta. Tapi ketika dia hijrah pakai jilbab besar akan berbeda nilainya di mata orang-orang yang seperti itu dunia hiburan. Tapi dia berani. Ya. Makanya saya suka ngikuti sapa nek cowok ya Teguh Wisnu atau siapa si sapa sing sitoke kayak Untung, Arika Untung itu. Saya suka nonton YouTube-nya itu. Karena dia punya komunitas. Berat jenengan soleh di dunia sini masih mending lah. Di sana itu berat godaannya, dunia malam, dunia artis. Ya. Nakal itu sing nyewa gak koncone pejabat kalau artis itu, tapi gak sapingin. Naudzubillah. Ya, betapa banyak naudzubillah artis itu simpenannya pejabat DPR. Jangan rasa pengin, gak sapingin. Ketika jenengan nanti kuliah di UNS UGM itu juga berat. Ya, makanya soleh jenengan di UNS UGM dengan jenengan soleh di pondok pesantren itu nilainya beda. Lebih berat di mana? Di UGM, di UNS. Ngurung nek ngerti sing non Islam, sing Chinese udah ayu. Sing cowok yo ganteng. Godaannya, tapi kan harus menundukkan pandangan. Ya godanya seperti itu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini bagus tafsirnya. Kenapa harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Karena orang iman, karena orang tadi ngelakoni beramal soleh pakai hijab itu berat, makanya harus saling nasihat untuk sabar. Ini contoh real, tapi jarang yang mengamalkan. Contoh real zaman sekarang watawasau bil haqq watawasau sabr ialah teko pengajian majelis taklim titik wis. Paling mudah ya. Maka betapa banyak para artis, pejabat-pejabat yang mereka hijrah tanda kutip, mereka punya halakoh, punya grup WA khusus artis hijrah, punya undang-undang ustadz untuk kajian. Harus punya komunitas. Karena sekedar soleh nek ora tahu toko pengajian nggak punya komunitas sendiri berat dilok ning ngono wah hijrah sing jilbabe gede ya berat. Harus punya komunitas. Meskipun komunitas ini bukan untuk gaya-gayaan atau untuk tanding-tandingan orang-orang yang nakal, enggak. Jadi kita ngapunten, kalau memang bertetangga punya teman kuliah, teman sekolah sing di SMA, itu ya kita nggak harus kok menjauhi orang-orang yang jelek itu enggak. Orang jelek wajahnya boten ya, jelek perilakunya tanda kutip, jelek agamanya. Tapi kita ada batas. Ya. Bersinggungannya itu minimalis. Ibaratnya nek tekok nek pas butuh wae, ndak apa-apa. Ya, daripada jenengan nggih wis regep nang masjid tapi dolane ngalor ngidul karo wong sing blas ra salat padahal Islam. Ini juga bahaya. Maka contoh real watawasau bil haqq watawasau bis sabr itu ialah datang majelis taklim. Punya komunitas soleh solehah seperti ini dijaga. Nanti jenengan 10 tahun lagi saya yakin sudah punya suami sebagian, sudah punya istri 10 tahun lagi. Mas Adam mungkin sudah punya anak loro mas ya. Amin.
Sudah ada 17 Mas. Sudah, nah 17 kan 27. Harus punya planning. Ini nanti nomor 3. Ya. Makanya kalau ada orang Islam yang dia berusaha beriman, yang dia berusaha sholat, beramal soleh. Beramal soleh ada 3. 1, beramal soleh kepada Allah. Artinya kita sholat itu untuk Allah. Beramal soleh untuk diri kita sendiri, yakni memperbanyak amalan-amalan soleh, tilawatul Quran. Terus beramal soleh untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yang paling penting, yang harus paling banyak mengambil manfaat dari kita ialah siapa? Orang tua kita. Ini amal soleh. Ya. Sebaik-baik kalian ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Misal itu. Nah, semua itu dijaga dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Punya komunitas watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr, bisa jadi innal insana lafi khusrin. Kita jatuh kepada al khusrin. Dah. Gitu nggih. 1 ayat saja. Ternyata waktunya berjalan terus. Terus sekarang dibuka hadis Mas. Cari terjemahannya, manfaatkan 5 sebelum 5. Sambil itu dicari, yang putri, yang bajunya kuning, Mbak siapa namanya? Iya betul, Kartika. Mohon maaf ya, ini rada SR. Salah enggak apa-apa. Kapan seharusnya manusia itu sadar dia tidak boleh menjadi khusrin tadi? Dirinya kapan? Harus spesifik. Saya pengen spesifik. Kalau umur, sebutkan umur. Salah enggak apa-apa. Tak tampung dulu, enggak tak. Sejak bayi umur berapa? 5, 3, 1 tahun. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang paling pojok IJ SMP, iya. Iya, siapa namanya? Asafa. Harus umur berapa manusia sadar? Tak ambil sampel nanti 4 orang. 9. Saya kurang ditunjuk ki Mas apa gengke? Iki, ini kamu. Mas siapa? Ardian. Iya benar, Ardian. Harus manusia sadar itu kapan? Boleh nggak umur, nggak harus umur. Ojo ikut-ikutan ya. Yo, jangan terjebak dengan alur. Pas saat pingsan, mbak menopo bedean mbak menopo. Dari sekarang. Sekarang kurang spesifik. Umur juga boleh. Aman nih, malah melu kancane wae. 7 tahun. Terakhir, Mas sing sandeke Mas anu Mas apa ngelali aku jenenge? Mas siapa? Fajar. Umur berapa Mas Fajar? Bebas kok. Lima. Mas Ardian ya. Kenapa kok 7 tahun? Harus punya alasan, nggak boleh sering tebak. Ya alasannya rakudu ngapus nek piling merah apa? Nggak apa-apa. Ojo harus percaya diri. Tumbuh dewasa.
Mbak Asafa, kenapa umur 9? Hampir mirip 9 sama 7. Bebas, salah enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa kok 9 tahun sadarnya? Tapi bagus ini jawabannya, orang enek sing jawab nek arep mati. Ya, iya nek teko 50. Ya. Sing umure berapa jenengan? 17, 18 tahun. Ada ndak orang mati 18 tahun? Enggak terima, ada banyak, ya. Banyak kalau disensus sak dunia, ya. Kenapa? Kenapa 9 tahun? Karena saya suka angka 9 tat, ngira apa-apa. Kenapa jawabnya 9? Yang umur setahun. Kenapa Mbak tadi umur setahun? Bisa diajari, tidak apa-apa. Semua bagus, ya, Masya Allah. Manusia mulai dicatat malaikat ketika kapan? Angkat tangan. Balik, betul. Dan balik itu berbeda. Zamannya bapakku kali zamannya jenengan beda. Ya. Zaman dulu itu mungkin SMP baru balik. Maaf ya, kita belajar nggak sah. Kalau orang belajar itu jangan izin ya. Misal wanita haid, dulu haid nggak ada SD itu. Tapi sekarang kebanyakan kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh haid. Pengaruh apa? Pengaruh makanan. Bisa. Saat ini panganannya aneh-aneh. Pengaruh sing paling banget apa? Lingkungan, tontonannya film Korea yang iyangan, yaitu memancing, ya, memancing hormon. Makanya dia jadi balik duluan. Yaitu nggak masalah, nggak ibu ora dosa, itu is kodar ngono, ya. Laki-laki nek mimpi basah, ya. Nek jenengan wis tau mimpi karo wong wedok ayu kok tangi, di celana kok basah, itu mimpi basah. Maka jenengan sudah balik. Ya. Itu Allah adil. Oke tok cilik, SD kelas 1, 7 tahun. Wis mimpi basah. Ya mungkin karena tontonannya setiap hari nyekrul reel ditonton wong wedok ayu. Akhirnya dia paham, mudeng. Jadi gini ya, nek kita kajian remaja gak sah izin masalah seperti itu. Karena kalau kita malu, justru ternyata orang-orang yang malu ini akan mencari tahu sendiri, bahaya. Kemarin anak SD ngapunten merkosa anak SD, nggak dipikir, ya, seperti itu. Artinya apa? Dia sudah balik. Sebelum dia merkosa, kemungkinan dia sudah mimpi basah. Kalau itu yang melakukan wanita, ngapunten, ya, yang wanita jangan tersinggung. Ada kadang wanita itu penyimpangan seksual, masturbasi. Wis, aso izin di sinan, ya. Iya, jujur gini. Ada orang laki-laki onani, mudeng onani. Itu gak boleh dalam Islam. Ya, mas-mas, kalau punya kebiasaan itu jangan dikasih tahu ke temen, tobat. Nggak perlu cerita, itu sok nggak usah cerita, ya. Yang wanita masturbasi, ya, itu semua yang diharamkan oleh Islam pasti itu mudarat. Nek dosa rasa diomong, mesti dosa lah, mesti merugikan. Satu, ketika jenengan sudah punya nikmat dengan onani, baik yang wanita itu masturbasi, nanti ketika jenengan punya istri suami,
syahwatnya sudah biasa, nggak ada kenikmatan belas. Mirip orang pacaran, yang jangan kayak TK, masuk kuliah dirabi. Kenikmatannya ketika dia bersetubuh, maaf, ya nggak apa-apa, ini gede kabeh ya. Ada yang kecil ya kita turu ya. Nanti akan berbeda dengan orang yang benar-benar apa? Kenalan 3 bulan terus nikah. Dari yang pacaran kawet, kadang nyicil barang itu SMP. Itu kenikmatannya berbeda, seperti orang yang tadi. Terkadang ngapunten, sampai dia bosen dengan hubungan ya, atau naudzubillah ada yang hubungan badan SD laki-laki wanita, SMP laki-laki wanita. Lah kula dolan teng pundi nika? Segara Gunung. Klambine osis lanang wedok, lha piye dulure kira-kira? Kakak adik. Kakak adik kita carane goncengan enggak seperti itu. Bisa jadi kalau dia sudah bosan dengan zina lawan jenis, nanti dia ketika dewasa umur 25 ke atas sudah bosan dengan yang lawan jenis, ganti sing sesama jenis. Naudzubillah. Jenengan masih alhamdulillah hidup di Indonesia, walaupun sebagian orang ya sudah mulai marak ini. Berbeda ketika jenengan hidup di ngendi, timnas ngendi sing ndek pentas foto ngene ngendi? Timnas ngendi? Pas nggo Qatar nek foto ngene timnas ngendi? Delok bal-balan ora ndek ben. Jerman. Goro-goro Qatar melarang kan pakai ban itu, dia gini. Bentuk enggak setuju dengan anti LGBT. Karena di Jerman legal, dilindungi. Mungkin punya buku nikah, lanang mene Joko karo Bayu nikah yuk. Tapi naudzubillah, itu muncul apa? Karena liar, tidak diarahkan. Tidak diarahkan. Tekan diki nggih. Balik. Ya. Jadi ketika seorang itu sudah balik, sudah mulai dicatat dosa tidak dosa. Waktu subuh sudah balik, bangunnya jam 7. Terus akhirnya kita gak sholat, dia dicatat dosa. Apa yang dilakukan kalau kita bangun jam 7 belum sholat subuh? Niatnya qadha, betul ya, niatnya qadha, sholat subuh di qadha, tetap wajib. Ojo wis alah waktune entek wis rampung rasa sholat, ndak ya. Tapi ketika jenengan wis entek akhirnya gak gelem sholat, dicatat dosa. Kapan mulainya? Balik. Makanya kapan seharusnya sadar? Idealnya balik. Bagaimana, siapa yang bisa mensadarkan padahal masih balik? Orang tua. Itu kenapa Nabi memerintahkan anak ketika 7 itu diperintahkan sholat, padahal 7 belum balik, 7 dereng mas, apalagi 1 belum balik, tapi disuruh ngakon sholat. Kenapa? Supaya sebelum dia balik sudah sadar bahwa sholat itu penting. Jadi sholatnya anak yang belum balik itu sebagai tarbiyah, pendidikan, latihan. Caci termasuk dikiaskan ibadah puasa. Iya, puasa bedoke cah cilik jam 12 itu buka, itu bukan ibadah, nggak ada ibadah puasa bedoke, nggak ada. Tapi itu pendidikan, kebaikan. Dari sisi kebaikan dapat pahala, tapi dari sisi amaliyah ibadah itu bukan ibadah. Tapi itu kebaikan yang insya Allah kasih pahala kebaikan bagi orang tua dan anak itu, keberkahan. Ya, jawabannya itu. Baca mas, udah ketemu 5 sebelum 5. Manfaatkan 5 sebelum 5. Tak suruh nyari hadisnya tadi. Tak selingi wisan. Manfaatkan 5 sebelum 5.
Sudah ketemu? Dibaca. Salam. Langsung dibaca hadisnya, langsung dibaca terjemahan hadisnya. Ada enggak terjemahan hadisnya? Yang lain ada yang cari, bisa? Sudah cukup. Nabi berpesan, ini hadis Ibnu Abbas, ya, manfaatkan 5 hal sebelum 5. Yang pertama, masa mudamu. Kenapa masa muda? Sudah saya singgung di awal tadi, sebelum masa tua. Dua, Mas dilanjut. Cukup. Kenapa masa muda penting? Itu nanti hampir mencakup 1 sampai 5. Kengkes disinggung. Kira-kira nek umur 17 karo umur 70 sering loro umur 17. Jawabannya 70. Ya, secara umum. Ya. Jadi umur muda itu biasanya kuat, sehat. Ya. Lanjut yang ketiga. Masa kaya sebelum fakir. Masih muda, kaya biasa. Masa tua wis kadung pensiun, nek dia PNS, ternyata punya utang di bank, anake wis mencar luar Jawa kabeh, gak enek sing ngurus, jadilah dia miskin. Makanya masa muda ya masa kaya. Lanjut. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Mas, jenengan sekarang sama 10 tahun lagi sibukan mana? Sibuk kemana? Sibuk sekarang pas 10 tahun lagi? 10 tahun lagi. Karena apa? Insya Allah punya anak, punya istri, kerja mumet mikir nih, tagihan listrik, ya, tagihan iki, blonjone susune anak. Yang saiki yo sibuk digawe dhewe, bal-balan. Lah sing kon bal-balan sapa? Mancing. Lah sing kon mancing sapa? Kan sibuk untuk kepentingan Anda sendiri. Dan tanda kutip semuanya itu 50% bahkan 70% untuk kesenangan, hobi. Nek sing produktif kebanyakan rata-rata orang itu 20% waktunya habis. Bahkan sing paling over belas 90% untuk seneng-seneng, 10% yes, itu. Makanya masa muda, makanya ada ulama gini, ada ulama itu sepuh sholat di masjid baca Quran, ditanya, jenengan sudah sepuh kok sergep, apa kiatnya? Kiatnya ialah saya dibantu saya sendiri ketika masa muda. Karena saya ketika masa muda sergep sholat, sergep ngaji, jadi sudah jadi kebiasaan, jadi habit. Kemudian ketika tua ya biasa, ya. Terus yang terakhir, hayatika sebelum mati. Nek wong mati, Mbak Asofa, orang udah mati bisa sholat? Wedi, wong mal jamaatan teko wis mati. Oh melayu kabeh ya, ya, nggak ada, ya. Udah, ya, sudah. Sekarang cari kertas.
Satu-satu. Ada yang bawa kertas? Dituliskan cita-cita. Jangan diberi nama, ditutup rapat, gak usah dikasih nama. Cita-cita Anda. Yang enggak, ada yang enggak bawa kertas? Jaluk sing guri. Nggo pulpen ra? Pinjem pulpen. Yang enggak, ada yang enggak bawa HP? Enggak bawa HP? Jadi pakai kertas. Kalau yang enggak nulis pakai kertas, HP. Tulis enggak WA, kirim nih Mas Kuat. Nggih Mas Kuat. Langsung kirim ke nomor saya. Engkau dihapus habis itu, nanti rahasia, tenang, rahasia terjaga. Tulis cita-citamu. Ya. WA Mas Kuat. Terus sudah, kalau sudah ditulis cita-citane, kamu jenengan kertas, udah tulis kertas. Nanti tak acak tiga putra, 3 putri, atau gak enak ya 5 nekmu, kan nggak ada namanya, jadi putra putri ini nggak ngerti ini. Sengaja gak saya kasih nama, nanti tidak malu. Terus di mapping, tahu mapping? Misal gini, saya pengen jadi dokter. Sekarang SMP, mappingnya apa? Besok daftar SMA IPA, terus kedokteran milih neng UNS, dah. Itu namanya mapping. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau sudah ditutup rapat, dikumpulkan 1 orang, taruh di depan. Tidak boleh cita-citane membagikan orang tua, nggak boleh. Wis wajib merasa cita-cita ya, jadi wajib. Ya enggak apa-apa. Kalau cita-citanya ngedrak joki, ya sekolah tenan, moro nang Itali dadi muridnya Valentino Rossi. Ya sing profesional aja berdalan. Ya kecelakaan lah ditanggung BPJS. Nggih. Mati konyol. Sudah. Ya, yang spesifik pekerjaan. Mohon jangan dijawab pengusaha. Pengusaha kudu spesifik, pengusaha penjual telur. Yang spesifik penjual telur ya. Jawa Tengah misal. Mappingnya apa? Sekolah nang peternakan, misal itu. Wis sasaken jenengan. Sudah? Sudah ya? Dikirim WA-nya ke Mas Kuat biar WA saya. Setengah menit lagi.
Wis malam ndak kemalaman. Ya kalau bisa dirahasiakan, temannya nggak usah tahu. Iki orang enek sing WA teng Mas Kuat kok. Kok Mas Kuat orang WA kok. Nggak usah dikasih nama. Ya, nggak usah dikasih nama. Nanti mohon Mas Kuat kalau sudah selesai nanti dihapus. Nanti nek pengajiannya serampung. Ya. Kecuali sama yang ngirim Mas sudah dihapus. Oke. Masya Allah. Biasanya enak sesi diskusi ya. Biasanya. Ya. Nek khusus saya sebaik-baik orang itu yang tidak menyusahkan orang lain. Ya, ojo nyusahin ustad ya. Rasanya kok lu apik. Bismillah. Saya baca dulu. Nanti sambil ada tak tambahi. Sebelum saya bacakan, ada pemikiran orang ateis. Katanya gini, Indonesia angka kemiskinan tinggi apa enggak? Tinggi. Katanya disebabkan karena mayoritasnya muslim. Kenapa? Katanya karena orang Indonesia kajian tasawufnya itu berkiblat kepada Imam Ghazali. Jadi orang Islam itu karena punya ajaran tasawuf, ya, zuhud, makanya miskin Indonesia. Jawabannya itu salah. Bahkan di Islam itu idealnya kaya, bukan harus kaya loh ya, beda. Idealnya, karena Allah menciptakan membagi rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Oh Allah takdirkan miskin, ya mungkin dia bagusnya miskin, mungkin naik kaya dia gak gelem sholat, mungkin dia naik kaya jadi bos diskotik, mungkin bos bandar narkoba, mungkin makanya dikasih miskin. Oh orang ini dikasih kaya, oh ternyata dia apa? Bisa mengumrohkan keluarga-keluarganya, bisa menghajikan keluarga-keluarganya, iso wakaf pondok pesantren, pondok atau masjid. Jadi kaya muslim iman itu ideal. Tapi seandainya tidak kaya, yang penting dia iman, itu utama. Nomor 1. Wah, orang tak waca nek sing beranu tok. Ya. Sing bisa dijadikan ibroh. Sing bagus malah WA ya, saya lagi moco telu ketoke biasa kok. Mohon maaf. Cita-cita saya ini dari WA, ingin menjadi seorang apoteker. Saya sekarang lulus SMP, ingin melanjutkan ke sekolah SMK apoteker. Nggih, bagus. Jadi nanti kalau bisa naik kuliah jikoe apoteker sisan S1, S-Farm, APT. Ya, sisan jadi dijelaskan pilihan pertama universitasnya UGM, yang kedua milih dhuwur-dhuwur grade apa passing grade iki lho, milih universitasnya sing biasa wae. Nek UGM ya sayangnya abot, jadi harus pilihan 1 pilihan 2. Kalau tidak keterima saya sekolah farmasinya di swasta, enggak masalah, yang penting duit nih. Nek swasta penting duit. Ya, terus ketika sudah jadi apoteker, jadi pegawai negeri, misal di Muardi, ya,
terus aktif jadi ketua pengajian ibu-ibu. Kita gambarkan seperti itu ya. Tak dongakne sampeyan bojone dokter spesialis. Amin. Dah satu. Sik kertas ganti. Kok sing kertas kok jawabannya kok anu iki. Ya semoga menjadi yang terbaik. Wah iki. Lah ya, wis tak wacokne. Ya. Dicari mappingnya. Cita-cita saya ingin menjadi dokter hewan. Sekarang SMA, masuk jurusan sains kesehatan, selanjutnya ambil jurusan kedokteran ya, pinter ini. IPB ya, amin. Semoga tercapai. Ya engko kertas tak wacane siji lah sing ben ngesakne sing nulis Mas ya. Tapi ya sing rada anu. Moh aku nek ke Mekah bersama keluarga. Ke Mekah ki wajib. Ora cita-cita. Kowe ki nek sugih, kowe nek sugih ora nang Mekah dosa. Hartamu sok ben dienggo ngebuang. Ya nak untuk pilih. Oh yang cewek. Wah iki. Ya. Wes. Barakallahu fiik. Saya ingin menjadi pebisnis sukses. Mulai sekarang sudah mulai merintis usaha. Tidak harus di bidang apa harusnya. Lorong kas ya, lorong kas. Kalau ada pertanyaan disiapkan. Baitullah karo pasangane. Apa karo pasangane tanggane ya. Saya bercita-cita ingin menjadi polisi wanita. Jilbaban nggih. Nek di polisi wanita jilbaban. Ini soal wedok. Ya nek lanang ya jilbaban. Ya. Sejak saat ini selalu belajar giat berolahraga dengan rutin. Tetap ya pesan saya tetap menjaga aurat pakai hijab dan alhamdulillah sekarang polwan itu boleh pakai hijab ya. Alhamdulillah. Terakhir. Orang sukses. Orang sukses spesifik. Masya Allah. Bagus ini. Saya ingin menjadi hafidhah. Masuk UGM, ambil fakultas psikologi. Ya semoga tercapai. Amin. Muga-muga bojone ya Ustadz Yohan. Ustadz karo dokter gitu. Ustadz sisan dokter ya, bojone siji wae nek wedok ya. Kemudian gini, tambahan ya. Sebelum saya tutup, wis meh rampung. Saya contoh termasuk orang yang tanda kutip tidak sesuai dengan cita-cita. Gak perlu tak sebut nih. Tapi apa triknya apa? Biar kita nggak futur. Orang itu ada ideal. Cita-cita pengen jadi dokter. Ketika qadarullah Allah tidak mengabulkan, boleh ndak yo? Bebas Allah sing duwe kabeh kok. Maka ambil jenengan punya passion apa? Saya dokter tapi pintar bahasa Inggris. Ya udah, jenengan geluti bahasa Inggris. Jadi buka kursus bahasa Inggris. Misal jenengan punya penyelenggara TOEFL, tes TOEFL. Terus punya kursus bahasa Inggris di segala jenjang SD, SMP, SMA. Ya. Misal punya kengket citanya jadi pebisnis sukses. Ini contoh terakhir. Pebisnis sukses. Tapi ternyata ketika lagi buka usaha ratau payu. Bangkrut. Ping 4, ping 5 bangkrut terus. Tapi dia punya passion, hobi balapan. Ya dia daftar di bener-bener yang pembalap yang profesional aja berecek-ecek.
Tiwas mati konyol nek berpembalap cek-cek yang ya kayak Doni Tata ya, ndak apa-apa, olahragawan apa atlet Formula One ndak apa-apa ya. Atau mungkin ternyata daftar polisi jadi apa ajudan sing nyetir mobilnya misal ya, handal tukang nguber maling misalnya ya. Jadi pilihan kalau ideal tidak terkena, tidak bisa, maka bekerjalah sesuai passionmu. Pesan saya kepada adik-adik, teman-teman semua, sekarang orang beda zaman dulu. Memang iya, orang kuliah zaman dulu IP 3 itu ngeden, tahu ngeden ngoyo. Sekarang IP itu rata-rata malah 3, bahkan hampir 4. Tapi kalau dites ya biasa saja zaman sekarang. Tapi ketika ditanya pelajarannya ya biasa baik. Ya. Dan kenyataannya orang pengangguran lebih banyak daripada yang bekerja daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Misal lulusan perawat. Dhisik perawat itu jarang, tapi sekarang sak Solo berapa banyak akper, setikes. Sekarang banyak. Sekali lulus tahun 2010 atau 2025 misal ribuan. Sak Jawa Tengah loh, ribuan. Padahal rumah sakit itu berapa? Kalau ya nasihat saya, kalau kompetitor pesaing tanda kutip ya jenengan itu banyak, maka jenengan harus punya keistimewaan. Pesan saya, 1 bahasa asing. Pesan saya, bahasa Inggris wajib. 2 bahasa Arab karena kita orang Islam. 3 bahasa Rusia. Kenapa bahasa Rusia penting? Karena negara bekas jajahan Rusia itu bahasanya pakai Rusia kabeh, bisa. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Serbia, Montenegro, Ukraina, semua pakai bisa Rusia. Jadi jenengan bisa bahasa Rusia itu jenengan ke Kazakhstan, Uzbekistan bisa. Ya. Apalagi bahasa Inggris itu internasional. Ya. Lah kira-kira jenengan nek ra iso bahasa Inggris diculke nang New York. Ditekoki wong arep pakai bahasa isyarat ngono. Bur yes no yes no. Yes. No. Yes no. Ya. Makanya itu penting ya bahasa. Sing saiki SMP, SMA kalau punya biaya suruh minta bapaknya kursus. Kalau nggak bisa biaya mepet, golek nggak TikTok khusus sing ada, YouTube bisa, autodidak bisa, jenengan bisa, ya ada di TikTok itu banyak. Jadi TikToknya orang berbunyi keruli, joget-joget lain ada, bahkan aneh kursus matematika itu ada di TikTok itu, ya sekarang udah canggih. Ya tapi seperti itu orang delok TikTok biasanya jarang pengen nape, biasanya pengen sing hiburan itu, ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah malam. Nanti tidak bisa saya bacakan. Semoga ala kulli hal, semoga jenengan cita-citanya terkabul, ya, dan bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, lebih penting lagi bagi orang tua Anda. Mudah-mudahan orang tua Anda bisa bangga kelak di dunia dan di surga. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, jangan menyusahkan Ustadz. Pokoknya tekoke wangel ya. 1. Tidak ada? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu namanya bullying ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya. Ya. Tidak ada. Kita akhiri ya dengan bacaan kafaratul majlis. Ya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, mengampuni dosa kita dan kedua orang tua kita. Semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang sekarang ada di Palestina. Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi
ya, dan orang-orang yang memusuhi Islam. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.